Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi belajarnya bisa lancar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik muatan matematika dan bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama, sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Kemudian, yang materi kedua, unsur-unsur dongeng. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah matematika terlebih dahulu. Di sini sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, kita akan mempelajari sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan terlebih dahulu. Nah, kita ketahui dulu arti dari komutatif itu apa? Sifat komutatif itu disebut juga sifat pertukaran. Nah, kita bisa lihat rumus di bawah ini. Di sini ada rumus sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, rumusnya A plus B sama dengan B plus A. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak mengenai rumus sifat pertukaran pada penjumlahan. Ini sifatnya hanya dibalik. Yang pertama A plus B sama dengan B plus A. Ini kita bisa lihat contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, di sini ada bilangan 325 plus 250 sama dengan 250 plus 325. Nah, ini hanya dibalik ya anak-anak. Bilangan 325 ini sebagai A, kemudian bilangan 250 ini sebagai B, sama dengan 250 ini B yang posisi awalnya di belakang dibalik menjadi di depan. 250 ditaruh di depan, kemudian plus 325 tadi sebagai A. Nah, setelah dibalik kita jumlahkan hasilnya. 250 plus 325 hasilnya 575. Kemudian kita lihat contoh di bawah ini. Nah, ini ada contoh kedua, ada bilangan 450 plus 285. Nah, ini kira-kira yang menempati titik-titik di sini, kira-kira bilangan berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar. Bilangan yang menempati pada posisi di sini adalah bilangan 285. Kemudian yang menempati di sebelah kanannya ini kira-kira bilangan berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, benar. 450 kita taruh sini. Jawabannya seperti di sini. Nah, di sini 285 plus 450 sama dengan 735. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di sini masih sama seperti tadi. Kalau di tadi simbolnya adalah plus, kalau dalam perkalian ini adalah X atau kali. Rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Kita bisa lihat contoh di bawah ini. Caranya masih sama seperti tadi. Contoh yang pertama, 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Nah, kemudian kita cari hasilnya. 6 kali 5 kira-kira berapa? Ya, 30. Kita bisa lihat contoh yang kedua. Nah, di sini masih ada titik-titiknya. Nanti anak-anak coba menjawab dan menebak ya hasilnya berapa. Di sini contoh yang kedua ada bilangan 3 kali 15 sama dengan kira-kira yang menempati posisi awal bilangan berapa? Anak-anak ada yang tahu? Iya, benar. Bilangan 15. Kemudian yang berada di posisi kedua di sini kira-kira bilangan berapa anak-anak? Ya, benar. Bilangan 3. Nah, hasilnya seperti ini anak-anak. Nah, 3
3 kali 15 sama dengan 15 kali 3 sama dengan 45. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Ini hanya tempatnya ditukar. Kalau anak-anak masih ingat rumusnya, nanti pas UTS kalau ada soal seperti ini pasti anak-anak bisa menjawab. Nah, kalau sudah paham anak-anak, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang unsur-unsur dongeng. Nah, unsur-unsur dongeng ini terdiri dari, yang pertama ada tokoh. Anak-anak kemarin sudah dikasih tugas, yaitu untuk membaca dongeng Bunga Delion. Ini adalah tokoh. Di sini adalah orang yang berperan dalam dongeng. Jadi tokoh itu adalah pemainnya atau orangnya yang berperan dalam dongeng. Kemudian unsur dongeng yang kedua di sini ada latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, latar waktu, atau suasana dalam dongeng. Biasanya itu kalau dongeng pasti tempat kejadiannya ada di mana. Misalkan pada dongeng Kancil mencuri timun, itu tempatnya di mana? Ada di kebun. Waktunya sore hari atau pagi hari, atau bisa sore atau malam hari. Kemudian unsur dongeng yang selanjutnya itu ada watak. Watak di sini adalah sifat tokoh dalam dongeng. Jadi nanti sifatnya pemeran dalam dongeng tersebut itu nanti bisa jahat atau bisa baik hati atau bisa sombong, tergantung pemerannya. Kemudian unsur yang kedua yang selanjutnya ini ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Ini berarti menceritakan dongengnya ini dari awal sampai akhir. Terus kemudian di sini ada pesan atau amanat. Di sini pesan adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, kalau anak-anak sudah membaca dongeng atau mendengarkan dongeng, anak-anak bisa menyampaikan pesan terhadap dongeng tersebut. Contohnya, pesan dalam dongeng bawang merah dan bawang putih. Pesannya, jadi anak tidak boleh jahat terhadap saudaranya sendiri. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, ini ada tugas evaluasi, yaitu mengerjakan halaman 15 dan 31 sampai 32. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham dengan materi pada pagi hari ini. Cukup sekian dari Bu Halim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.